Oke, kita akan membahas tentang Microsoft Excel ya teman-teman ya. Jadi Microsoft Excel ini pada umumnya teman-teman sudah pernah mungkin ya menggunakan Microsoft Excel. Cuman kita akan coba membuat sebuah apa ya namanya ya, proyek-proyek tertentu atau memang khusus untuk mengerjakan sesuatu pada Excel. Jadi kita upayakan pada hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan Excel yang efektif, ya artinya nggak bertele-tele sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin di sini saya akan memberitahu bagaimana cara pemanggilan Excel dari pemanggilan data dari sheet-sheet yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengambil data dengan banyak data gitu ya, memanggil data dari sheet yang ada pada lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan rumusan-rumusan tentunya. Jadi pada dasarnya teman-teman minimal teman-teman sudah mengetahui dasar-dasar dari Excel. Nah, jadi di sini saya akan coba memberikan pengarahan sedikit, mungkin 10 menit untuk memberikan apa itu Excel dan bagaimana bentuknya, apa saja tools-tools yang biasa digunakan. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebentar saya akan coba untuk share screen. Oke, saya coba share screen ya. Saya share screen dulu. Oke, apakah kelihatan share screen saya? Terlihat, Pak. Baik. Oke, baik, saya akan langsung saja yang memulai ya. Jadi teman-teman kalau bicara Excel, tampilan seperti ini udah familiar ya. Udah pernah lihat ya tampilan seperti ini ya. Nah, terus di setiap tools ini saya akan perkenalkan dulu, artinya yang secara garis umum ya, secara garis umum atau secara umum yang pernah kita ketahui ya, Excel itu apa saja dalamnya, yaitu yang pertama terdapat menu file, home, insert, page layout, formula, data, review, and view. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan tools ini sesuai dengan keinginan atau si pengguna atau user gitu ya. Nah, atau sering dibilang administrator gitu, karena di setiap perusahaan atau di dalam hal ini kita kan jurusan rumah sakit ya. Jadi di setiap rumah sakit pasti ada administrator atau operator yang memanfaatkan aplikasi Excel ini untuk menjadikan sebuah database atau mengumpulkan sebuah data, kemudian bisa diolah, kemudian juga bisa di filter mana-mana saja yang dibutuhkan data-datanya atau yang tidak perlu dibutuhkan, kurang lebih seperti itu. Jadi Excel ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan Excel ini untuk menghitung sesuatu gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan aritmatika dengan rumusan-rumusan tertentu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan menggunakan Excel ini. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, di sini ada menu file, mungkin teman-teman sudah familiar ya. Kalau kita membuat sebuah sheet baru, kita tinggal klik ini atau membuat workbook baru ya, tinggal klik ini ya. Kemudian atau Ctrl N ya, new ya. Nah, teman-teman jangan lupa shortcut untuk di Excel ini juga ada ya. Jadi ada yang sama, ada yang juga tidak sama dengan shortcut pada ini apa namanya Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian di sini ada open ini mencari atau membuka file-file yang lain sesuai dengan format tertentu ya pada Excel ataupun yang mendukung pada Excel, aplikasi Excelnya yang bisa kita buka. Sebentar ya, ini banyak yang mau join, jadi saya harus sambil buka ini dulu untuk akses. Kemudian ada saving ya. Dan, oke, ada saving. Nah, di sini ada saving, berarti di sini kita bagaimana membuat sebuah project kemudian kita simpan. Untuk save as ini menyimpan dengan yang berbeda, file yang berbeda. Print, share, export, close.
Ini mungkin teman-teman sudah pernah ya melihatnya. Kalau di sini adalah option ataupun account, ya ini tergantung. Kalau account ini lebih kepada seperti ini punya siapa. Kalau di saya ini kan punya milik saya ya, saya bisa kasih lihat punya siapa. Nah di sini punyanya Microsoft account. Jadi kita tidak perlu apa namanya mengubah gitu. Kecuali kita memang sudah pernah punya akun Microsoft ya, kita bisa langsung create di sini atau kita bisa login gitu ya. Nah kalau tidak juga nggak masalah, ini bisa dipakai secara default, artinya orang-orang yang tidak memiliki akun juga bisa menggunakan. Nah kita masuk ke home. Kalau di home ini ada faster, ya ada faster dan ini semuanya ya, ini pointer, format pointer. Ini semuanya bisa dengan cepat kita gunakan dengan menggunakan shortcut. Nah, oke, ini juga ini mungkin saya skip ya, tidak perlu saya jelaskan karena beberapa teman-teman sudah mulai tahu. Nah, yang sebelah kanan di sini ada conditional formatting. Bisa diklik arah bawah, nanti di sini banyak sekali format-format yang diperlukan. Di sini terkait dengan icon, mau icon-icon seperti apa, icon setnya. Kemudian di sini ada colornya ya. Kita mau bikin tabel dengan color seperti ini juga bisa. Kemudian dengan data bar misalnya seperti ini, kayak grafik gitu ya, data bar. Kemudian bisa dengan apa namanya apa yang saya bilang ya, mengurutkan lah, kurang lebih mengurutkan atau membuat sebuah presentasi gitu ya, dengan persen ya, dengan urutan juga bisa ya, top 10 contohnya bisa. Nah kalau highlight ini lebih kepada, kalau di sini dia melihat lebih kecil mana yang lebih besar, kemudian di sini sudah tinggal diklik, udah ada rumusan tertentu, tinggal diatur saja gitu ya, mau dari mana sampai mana. Nah ini kalau kita mau ngecek duplikasi bisa dengan mengklik duplicate value ya. Misalnya saya mau ngecek nama nama apa namanya, misalnya Muhammad gitu, biasanya kan ada Muhammad Abdul, Muhammad Faiz gitu, yang ada kata Muhammad siapa aja orangnya. Nah itu kan bisa double ya, banyak ya, bisa duplikat gitu ya, tapi Muhammad mana nih, ya udah coba cek aja dulu nama Muhammad semuanya, nanti dia bisa ketarik tuh, nama-nama Muhammad bisa kelihatan gitu ya. Nah jadi dengan mudahnya seperti itu kita bisa melakukan atau mengoperasikan apa yang kita inginkan di dalam Excel ini. Nah ini format tabel ya seperti ini ya, terserah mau seperti ini atau tidak, boleh, atau mau hanya kotak-kotak biasa juga boleh. Nah ini ya sama seperti kita ketahui untuk apa namanya format dari title and headingnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini, warna-warnanya kalau misalnya terlalu gelap, dasarnya bisa di apa namanya secara otomatis tulisannya fontnya jadi terang. Untuk menambah tabel insert di sini ada ya, tinggal dibaca saja sesuai dengan ini gambar yang ada di sini, mau masukkan tengah, mau masukkan di sebelumnya atau seperti apa, secara manual custom juga bisa, delete juga ya, dan formatnya juga bisa diatur. Oke, di sini ada auto sum. Auto sum ini artinya seperti aritmatika apa yang kita butuhkan. Di sini rumusan-rumusannya banyak sekali. Di sini secara default ada sum, average ya, kemudian ada comment number, kemudian ada maximum value, kemudian minimum value, dan juga banyak lainnya. Di sini teman-teman bisa searching. Misalnya ada VLOOKUP, ada if, ada hyperlink, ada count, dan lain-lainnya. Selain yang di sini, misalnya ada teman-teman yang ingin cari, bisa searching di sini ya, search for a function. Jadi taruh di sini misalnya apa. Di sini ada VLOOKUP, ada nggak lookupnya? Coba, nggak ada ya. Nah, nggak ada lookup ya, berarti coba di sini kita cari lookup. Contoh ya, nah, seperti ini. Oh, nah nanti dia muncul nih lookup. Ya udah, tinggal di double klik atau udah cukup gitu, tinggal dipilih, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian ada fill. Nah kalau fill ini udah jelas ya, kalau kita mau menaik turunkan sesuatu atau mau rata kiri rata kanan terserah ya, ini tinggal diatur ya. Dan ada clear di sini adalah format atau konten yang bisa dihapus atau mau dibersihkan gitu lah ya. Di sini ada sort and filter. Jadi teman-teman kalau mau membuat sorting misalnya dari angka 1 sampai 10 atau dari A sampai Z, abjad ya. Nah, tinggal klik ini. Kalau mau kebalikannya dari yang terbesar. Misalnya nih ada penilaian, siapa nih nilai yang 100, siapa yang nilainya 80. Nah, kita urutkan dari terbesar sampai kecil, yaitu sort Z to A gitu ya.
Atau mau custom juga bisa, klik ini. Ini nggak ada yang di blok ya, nggak ada nilainya ya. Coba klik ini, ada nggak nilai? Oh, nggak ada, harus ada sih, harus ada judul-judulnya dulu di sini. Harus ada judul-judulnya, misalnya A, B, C, D. Oke. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ya. Oh, kemudian kita pilih custom. Nah, nanti di sini dia ada sort by, mau mulai dari mana atau yang mana saja, misalnya yang A, ya klik yang A, atau mau yang B aja yang mau kita sort, misalnya yang B, ya yang B ya, atau yang D deh, yang D biar kelihatan. Saya mau sort yang D, kemudian fail yang di apain value-nya ya benar. Kemudian mau dari kecil atau ke besar. Ini kan udah besar kecil ya. Yang ini udah besar kecil, kita mencoba dari kecil ke besar. Oke. Nah, nanti akan kelihatan tuh satu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini fungsinya kalau find and select artinya seperti kita mau menghapus. Kalau misalnya ada tuh angka 1 ya, di sini shortcutnya atau kita bilang kita bisa klik di sini misalnya find and replace ya. Saya kalau melihat angka 1, saya mau membuatnya menjadi angka 10. Coba ya, replace all. Nah, semua yang angka 1 jadi angka 10. All done, we made to replacement. Jadi ada 2 yang dirubah atau yang di replace. Gitu ya kurang lebih teman-teman ya. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Yang khusus yang ada di halaman home. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita masuk ke insert. Di insert ini dia khusus untuk pivot table. Pivot table ini kepada akuntan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pivot table dengan asumsi data yang besar, artinya atau dengan kata lain big data. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan ini pivot table ya. Misalnya saya mau create ini dulu deh. Ini ya, anggap aja ini datanya udah banyak ya. Klik pivot table. Nah, kemudian klik OK. Nanti dia akan muncul seperti ini nih. Nah, saya mau memanggil data yang C. Nah, muncul yang C. Saya mau memanggil data yang C dengan D. Muncul C dengan D. Ini secara sum jumlah. Nah, nanti tinggal diatur. Di sini value-nya mau apa. Yang C ini saya mau ambil yang terendah. Atau seperti apalah gitu. Ini pindah-pindah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi tinggal diatur. Ini pivot table. Oke. Sekarang saya coba kembali lagi ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Kemudian kalau pivot table udah ya. Kemudian table ya seperti biasa. Ini mau dibuat table seperti apa ya. Dan bisa menginput gambar ya seperti biasa ya. Ini saya skip saja ya. Ya tinggal di skip saja. Kemudian online picture ya bisa menggunakan shape ya, rectangle gitu ya. Kemudian store, nah ini yang berbau dengan iklan-iklan boleh dimasukkan juga, tapi agak susah sepertinya, kita harus berbayar gitu ya. Tapi bisa juga sih kalau kita mau memasukkan aplikasi, bisa saja sih. Nah kemudian ada recommendation chart gitu ya, teman-teman silahkan blok dulu ya, mau seperti apa rekomendasi chart yang bisa dilihat. Nah dia pengen rekomendasi yang seperti ini. Nah, teman-teman kalau suka silahkan tinggal klik. Kalau tidak suka, teman-teman pilih dari mana? Dari sini ya, seperti itu. Misalnya mau buat seperti ini. Wih, keren banget ya tampilannya. Bisa jadi begini ya, gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Terus apa lagi? Ini pivot chart ya, yang tadi itu yang pivot table ini bisa dibuat pivot chartnya. Jadi mudah sekali ya. Tinggal klik ya. Jadi kemudian di sini ada line, ini ada line. Nggak usah, ini sama dengan ini tadi ya. Nah, anggap saja sama, bikin kolom juga sama saja. Ini win loss, ini seperti membuat ranking apa namanya suatu perlombaan lah kita bikin ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Kemudian ada slicer ini seperti kita mengkoneksikan ke file gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat data modelnya, tapi di sini memang
tidak ada. Jadi ini saya rasa sih jarang sekali ya, tidak perlu ya. Kemudian timeline ya, kalau butuh timeline kita bisa menggunakan ini juga ya, filternya. Kemudian kalau mau nge-link-kan sesuatu bisa juga ya. Kita misalnya contoh lah ini ya, kita mau lihat ini. Jadi teman-teman bisa ngeklik langsung nge-link gitu ke mana, ke videonya atau kemana gitu ya teman. Tuh langsung ke sini nih. Nah, cakep. Kurang lebih seperti itu ya. Ini apa nih? Oh, yang kemarin. Oke, oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi akan jadi warna biru-biru di sini. Nah, ada text box ya, sama seperti tadi ya, rectangle ya, bisa add text ya. Dan ada header footer. Header footer ini gunanya untuk kalau dia menjadi lembaran kertas. Ini kan masih lembaran kerja ya. Kalau bikin lembaran kertas bisa nggak Pak? Bisa. Tinggal nanti kita ke page layout ya. Oke, nanti kita akan bahas page layout ya setelah ini. Nah, ini untuk header footer kalau mau bikin kop surat gitu ya, atau mau bikin apa, halaman-halaman nanti di bawahnya atau tulisan note-note gitu ya, ini bisa. Nah, ini tulisan-tulisan miring ya, ini untuk inilah teks gitu ya, ini bisa di-download. Oke, ini untuk rumusan-rumusan matematika ya, untuk membuat aritmatikanya, rumusannya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools ini gitu ya. Untuk cari-cari simbol ya, teman-teman bisa lihat di sini simbol tulisan Arab atau tulisan apa, ada nggak sih? Kalau lengkap ya, ini saya kayaknya nggak lengkap nih saya. Tuh, tulisan Arab ada ya. Biasanya sih bahannya ada nih. Nah, seperti ini. Ini pembacaannya nih. Kalau ini, ada yang tahu nggak? Kalau ini apa bacaannya? Titik tiga. Oh, yang mudah deh, yang mudah. Yang mudah. Ini apa bacaannya nih? Ada yang tahu? Oke, kita skip ya. Saya juga kurang tahu sih, karena saya nggak. Biasanya sih kalau orang mau memasukkan tulisan-tulisan Arab tuh dari simbol-simbol itu, kecuali dia memang sudah download fontnya, jadi tinggal dari sini ambilnya. Biasanya sih ada sih, kalau ini nggak ada sih bawaannya. Kalau mau ada tulisan-tulisan Arab ya di-download dulu, tapi ya teman-teman ya. Tulisan Cina juga ada, Mandarin juga bisa sih. Ini simbol. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, aduh, nggak ngerti saya. Nulisnya di sini, coba saya nulisnya di sini Michael. Dulu. Michael. Terus kalau di sini dirubah menjadi ini simbol gimana ya? Mana dia? Nah, oh jadinya begini, keren juga ya. Lucu, lucu, lucu. Oke, nah di sini deh ya. Next ke tadi insert, sorry. Tadi insert sudah page layout. Oke, page layout ya. Nah, sekarang kita mau bikin selembar kertas gitu ya. Nah, kita mau ukur potret ya, potret. Ukurannya apa nih? A4. Oke, kemudian marginnya udahlah sesuaikan saja. Di sini tema color ya, oke lah, sesuaikan saja teman-teman mau seperti apa ya bentuknya ya. Adalah saya serahkan kepada teman-teman untuk berkreasi ya. Nah, size-nya udah jelas, nah, background terserah. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nah, untuk melihat hasilnya teman-teman bisa lihat, klik ini di paling bawah page layout. Nah, di sini bisa ya, ngerti ya. Nah, jadi ini satu lembar nih, teman-teman jadi lihat ini satu lembar. Oke. Atau teman-teman kalau di sini sih apa namanya, print preview ya. Jadi hanya ngelihat satu lembar seperti ini, dia tidak ada kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya udah dihapus atau sudah dihilangkan gitu lah. Oke ya. Nah, ini dia tempatnya, ini header dan footer tadi yang saya katakan, yang saya maksud. Di bawah ada footer ini ya. Di atasnya header. Oke, sekarang mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya. Ini formula-formula yang tadi lebih lengkapnya bisa dilihat di sini ya.
Dan data di sini filter, sort, yang tadi juga sudah ada. Jadi untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di sini. Tapi untuk menu-menu yang seperti ini sudah terlengkapi di sini semua di awal. Di awal ya. Nah, ini untuk spelling dari pesannya, ada yang salah atau tidak. Nah, bisa juga di-translate, bisa dikonektivitaskan. Kemudian di sini bisa juga kita kita lihat page break preview. Nah, jadinya tampilannya seperti ini nih. Kalau yang ada datanya. Nah, jadi dalam hal ini kita coba page layout saja. Oke, sekarang saya mau masuk ke teman-teman bagaimana nih? Bisa nggak teman-teman membuat sebuah surat dari Excel? Bisa Pak? Oke. Nah, kemudian bagaimana teman-teman bisa nggak membuat sebuah database sederhana, data penduduk? Nah, bisa Pak. Oke, saya sudah siapkan di sini data penduduk, ya, tapi masih kosong. Nah, untuk membuat seperti ini teman-teman nggak usah saya ajarin ya, berarti semuanya pada bisa ya kalau buat ini. Nomor, ini nama, ya, nomor KTP, nomor KK, terus tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, jenis kelamin. Oke, selamat. Nah, di sini saya coba isi dulu satu-satu ya. Kita isi dulu deh. 1, 2. Untuk biar cepat sampai sini, kita bisa blok. Saya perbesar sedikit lagi ya. Nah, untuk mempercepat sampai ke sini, ya kita bisa blok seperti ini. Baru kita tarik yang ada tanda panah. Harus ada tanda panah seperti ini, ya. Baru kita tarik ke bawah. Jangan dilepas, di drag aja ke bawah. Nah, dia otomatis. Jadi daripada kita nulis seperti ini. Satu, tekan ke bawah, 2 atau tekan enter, 3, 4, 5, itu capek ya. Jadi lebih bagus seperti itu. Nah, kalau misalnya ada 100, bagaimana ya kan? Nah, contoh nih, saya tarik lah misalnya ke sini nih, ke sheet tabel nomor 20 nih, misalnya saya bikin di sini datanya 12 gitu ya. Nah, padahal bukan 12 harusnya ya. Saya pindah ke yang paling pertama, atas dulu, terus saya drag dulu nih 2, kemudian saya double klik sini. Nah, ini kan sampai sini ya. Coba double klik lagi, kita tarik sampai ke sini. Nah, misalnya nih acak-acakan nih, misalnya nomor 10 saya tarik ke sini. Itu ini kan nggak benar nih nomornya ya. Nah, bisa saja kita drag, kita double klik lagi. Jadi dia ngurut lagi otomatis, tinggal di double klik. Seperti tadi saya ulang, misalnya tadi masih acak-acakan seperti ini, kita blok dulu 1, 2 di atas, minimal 2 ya, mau 10 juga bisa, tapi minimal 2, 1, 2 aja, baru kita arahkan kursornya ke sini dengan bukan tanda panah putih hitam seperti ini ya, yang ada isi putihnya ya, bukan ya, tetapi harus tanda panah, bukan tanda panah, tapi tanda tambah yang tulisannya hitam semuanya. Bukan seperti ini juga, bukan yang ada tanda panahnya ya, tapi seperti ini. Nah, oke, tinggal double klik bukan di drag bawah, tinggal double klik. Oke, sini paham ya? Oke, saya akan kembali lagi. Bapak, maaf Pak, dari kelas saya banyak yang belum di-ACC buat masuk ke Jimit-nya. Oh masa? Cuma satu itu? Itu udah banyak yang ngechat saya, sebentar Pak saya ingin lagi. Coba suruh mereka ini lagi, join lagi. Coba keluar dulu mereka, nanti coba masuk lagi, join lagi. Nanti dia langsung keluar di sini nih untuk di ACC. Ini kelihatan kan nggak ada yang masuk nih. Cuma tadi sebiji, seorang. Oke deh Pak, sebentar ini saya lagi chat lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Sip ya. Nanti kalau ada kan kita bisa lihat sini. Ah, ini udah masuk nih, udah, oke. Lihat semua, izinkan. Oke. Oke. Udah. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, nick. Oke, kita masuk ke nick ya. Kita asal-asalan aja ya, 3175 123. Tuh, itu aja lah dulu ya. Oke, ini saya copy dulu deh. Saya copy, saya pastekan ke bawah. Dan di sini saya ganti
jadi 2 ya, kemudian di sini jadi 3, jadi 4, di sini jadi 5, gitu aja ya. Nah, oke. Kemudian namanya misalnya di sini Auzi, kan? Auzi. Kemudian di sini Anda, kemudian di sini Andi, kemudian di sini Elsa, kemudian di sini Dewi, contoh lah ya. Oke, kemudian nomor kakaknya, oke kita bikin nomor kakaknya 1 2 3 4 5 6 01, contoh ya kan. Sorry, ini kita copy dulu ke sini, ini 02, kita blok dulu, baru kita double klik, nah langsung otomatis sampai 05. Kemudian namanya kecil-kecilin dulu ya, kecilin dulu, kita kecilin dulu biar kelihatan pinggir-pinggir yang lainnya. Oke, kemudian tempat lahir di Jakarta, Depok, Bogor, mana lagi ya, Aceh, Papua, dah. Oke, tanggal lahir. Nah, itu format tanggal lahir itu nanti kan udah otomatis ya disesuaikan dengan yang ada di Excel. Kita buat aja misalnya tanggal 01, tanggal 10, gini aja deh. Januari 2000. Sudah. Kemudian ini tanggal 12 Februari 1. Oke, dari sini tanggal 28 Maret 2000. Dari sini tanggal 15 April 2000. Ini beda. Oke. Kalau ini nggak seperti ini. Oke. Format sel. Dan begini aja kali ya, udah ya. Maunya begini aja atau maunya gimana nih teman-teman pengennya. Nah, untuk mau ngeditnya itu klik di sini ya, edit format sel, atau mau seperti ini atau mau seperti ini. Ya, tergantung teman-teman maunya seperti apa ya. Misalnya ya udah seperti ini aja deh. Nah, jelas nih ya. Ini belum berubah ya. Harusnya berubah seperti ini ya. Kalau memang mau rata. Ini 15, kemudian
day, month, year. Ini. Coba. Wah, mau ya? Oke deh, gini aja deh. Nah, coba ya saya edit di sini ya. Tanggalnya tanggal 5 Januari. Oke, kemudian di sini juga gitu ya. Saya edit. Ya, di sini. 2023. Oke. Ya, beda-beda. Ini ya judulnya, coba oke. Oke, kita ganti dulu deh. Amin. Oke, ini laki pria ya, pria aja deh. Pria, garis kelaminnya pria, Anda pria ya. Oke. Nah, ini kita sudah buat ya. Nah, teman-teman, ini kita mau sorting nanti, mau sorting siapa yang paling muda, siapa yang paling tua itu mungkin, atau mau lihat dari abjad namanya juga bisa ya. Jadi kita ini aja, klik di blok dulu judulnya ya, sudah di blok judulnya, lalu teman-teman bisa di sini untuk klik ini ya, siapa ya, atau di sini ada view. Nah, nih, sorry. Teman-teman bisa lihat di sini udah di blok, baru klik ke menu data, lalu klik filter. Nanti di sini akan muncul tanda panah di bawahnya, lalu teman-teman bisa klik di sini urutan dari abjad. Nah, otomatis dia akan ngumpulin data dari A sampai Z ya. Kemudian mengikut pada data-data yang lainnya, misalnya saya kontrol Z dulu ya. Si Andi ini dia kan 03 belakangnya ya, 03 ya, lahir di Bogor ya. Kita coba ya, benar nggak ikut yang lain? Ya. Nah, benar ya ikut yang lainnya ya. Oke, jadi clear ya teman-teman ya. Oke, saya save dulu. Nah, sekarang kita mau bikin sebuah surat ya, seperti surat keterangan lah gitu ya. Anggaplah teman-teman sekarang bekerja di salah satu perusahaan rumah sakit gitu ya. Kan di rumah sakit mau bikin surat keterangan, atau di kelurahan lah gitu ya. Nah, data pasien di daerah rumah sakit contoh ya. Oke, kita mau bikin surat. Nah, seperti tadi kita coba bentuk dulu suratnya. Surat apa namanya? Page layoutnya ya, biar kelihatan header footernya. Kemudian di sini kita masukkan judulnya dulu. Teman di sini bisa kita bikin ya, anggap aja di tengah-tengah, nanti teman-teman bisa menggeser ya. Sini surat keterangan ya, pasien lah ya, betul. Dan sini nomor surat ya kan. Nah ya, kita angkat aja 1, 2, 3. Bulan berapa sekarang? Bulan 11 ya, tahun 2021. Pakai begini ya. Oke, kemudian kita masuk ke sini, kita mau cekkan dulu. Kita tambahin satu lagi deh, ya. Tambahin satu lagi di sini. Klik. Di sini kita mau menambahkan satu tabel lagi, berarti kita tambahin di sini insert tabel di sampingnya. Berarti oke ya. Nah, di sini saya mau menambahkan kira-kira ya NRM ya, nomor registrasi
registrasi pasien ya, NRP ya. Oke, nomor registrasi pasien. Ya. Sini kita kecil dulu deh. Kita taruh sini misalnya eh, ya, ini registrasi pasien. Save dulu, baru kita masuk ke sini. Kita lanjut ke surat dari dulu ya, biar gampang ya. Surat. Oke. Nah, sini saya minta data yang pertama itu adalah NRN, NRP ya, NRP, dan bawahnya ya, kemudian jenis kelamin ya, kelamin, terakhir, lalu alamat ya, alamat. Oke. Nah, jika kita sudah sampai di sini, kita mau menyesuaikan. Nah, coba kita kasih biar ada titik-titik duanya ya. Seperti ini, biar ada titik-titik duanya. Biar sejajar. Ada ya. Dan ya, di sini kita mulailah untuk buat kita mengisi apa namanya data-datanya gitu ya. Tetapi dengan menggunakan rumusan-rumusan yang tentunya pada sebuah aplikasi ini gitu ya. Nah, dalam hal ini teman-teman kalau untuk mengambil data lengkap ke sini itu biasanya teman-teman akan copy paste dari sini ya, copy paste ya. Ya teman-teman ya. Copy paste ya. Sorry. Nah, kalau mau dipindahkan ke sini dengan copy paste mungkin kalau dia datanya banyak ya, kalau datanya banyak, wah ini agak kerepotan gitu ya untuk pindahin datanya. Jadi bagaimana kita bisa memindahkan data itu dengan cepat ya, dengan sheet-sheet yang ada di samping kiri kanannya, mungkin seperti itu, asumsinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan coba untuk memberikan tips dan trik lah ya pada seperti itu, bagaimana membuat sebuah data yang ada pada sheet lain itu dengan mudah kita ambil, kita terima ya, atau kita tarik datanya gitu ya. Nah, jadi di sini saya coba untuk satu lagi tambahin dulu nick ya di sini. Selanjutnya kita akan membuat data panggil vertical lookup ya, atau bisa dibilang seperti VLOOKUP. Nah, jadi teman-teman kalau udah seperti ini jangan menganggap untuk mengambil data ini apa dengan data yang besar gitu ya itu rasa sulit gitu ya, tapi dengan cara-cara seperti ini mungkin teman-teman bisa ada solusinya gitu ya. Nah, baik, kita akan coba apa namanya menjajaki ya tahapan-tahapannya ya. Saya coba pelan-pelan ya. Saya coba masukkan NIK-nya atau NRM-nya ya, NRP ya.
Oke, ini ya. Jadi pertama kita coba tentukan NRP-nya berapa di sini, baru nanti otomatis ini akan keluar semuanya. Nah, jadi untuk menampilkan itu kita coba arahkan ke sini ya, kemudian pilih auto summary, kemudian di sini kan nggak ada VLOOKUP ya, kita coba cari di sini mode function, kemudian cari di sini VLOOKUP. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, jika kita belum menemukan VLOOKUP ya, teman-teman bisa mencari di search for function VLOOKUP. Di sini diketikkan saja VLOOKUP ya, seperti ini ya. Oke, kemudian go, temukan, tinggal di double klik saja atau di blok lalu oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian klik di sini, arahkan pada sel NRP ya. Nah, atau dengan sel C4 ya. Oke. Nah, kemudian kita klik table array, kemudian klik di sini arah data penduduknya. Nah, kita coba blok dulu dari kolom B ini sampai kolom H ya. Nah, boleh sampai sini, boleh sampai sini juga boleh. Nah, oke, kita coba sampai sini deh ya, untuk masuk banyak-banyak ke bawah. Ya, setelah itu kan teman-teman bisa lihat ya, ini hanya ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 data ya. Saya mau bikin 9.000 data, bisa nggak? Bisa, dengan menambahkan di sini angka 0 3 kali. Nah, artinya ini baris ke bawah, row-nya itu bisa mengambil data sebanyak 9.000, karena kita sudah tentukan di sini 9.000 ya, 9.000 baris gitu ya. Oke, setelah ini sudah ditentukan, lalu kita klik enter. Nah, kemudian pada kolom index ya, kolom index number ya, tadi kan kita sudah yang kita panggil nanti nama lengkap ya. Di sini ada kolom 1, 2 ini, bentar ya. Nah, coba kita isi di sini. Bentar, saya akan coba ulangi sebelumnya di sini tadi ya. Yang ini, oke, ya klik lagi di sini ya. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya. Kalau misalnya saya mau memanggil sebuah data NRP-nya ya, kalau saya mau memanggil nama pada tabel ini, artinya di sini ada berapa tabel yang harus ditulis di sini. Misalnya 1, 2, 3 misalnya. Teman-teman bisa menuliskan angka 3 di dalam kolomnya di sini. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi teman-teman, jika kita mau memanggil sebuah nama ya, dalam sebuah ini kita manggilnya nama apa tadi? Nick ya. Oh ya, berarti kita perlu memanggil sebuah nick ya. Kita berarti nick itu di posisi keberapa? Tabel keberapa? Kedua ya. 1, 2. Berarti kita tulis di sini kolom indeksnya ada 2, bukan 3, 2 ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Oke. Kemudian baik. Oke. Kemudian range lookup-nya di sini kita bisa tuliskan false aja ya. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar ya. Nah, kemudian nanti akan secara otomatis ketika kita sudah selesai sampai sini, secara otomatis nanti akan muncul NIK-nya seperti ini. Jadi otomatis seperti ini ya. Sampai sini bisa mengikuti ya. Jadi ini otomatis akan ketarik datanya dari sheet sebelah. Ini udah berhasil. Sekarang teman-teman saya mau cek dulu nih. 45776 NRP 4576 mana ini ya?
Oke, NIK-nya berapa? 31751005 belakangnya. Benar nggak? 005 benar ya. Nah, oke ya. Sekarang kita mau memanggil data-data. Oke. Nah, teman-teman udah bisa lihat ya. Ini saya akan flashback ke belakangnya. Jadi tadi kita kan sudah mengisi ini. Coba ya, saya urut lagi ya. Saya mau mengisi ini lagi deh. Jadi dengan mudahnya caranya adalah kita coba paste, kemudian kita sorry ya, pastenya di sini ya teman-teman ya. Ini ya kolom berapa sih kalau untuk nama? Kolom berapa? 3 ya. Oke. Berarti di sini kita kasih 3. Oke, kemudian di sini jenis kelamin. Jenis kelaminnya berapa? Tadi di sini 3. Oke, 4, 5, 7 ya. Berarti di sini dia 7. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini lagi alamatnya maksudnya alamatnya tadi belum ada. Oke ya. Nah, sekarang saya mau bikin tanggal lahirnya. Sini masih berubah. Oke. Oke, di sini. Nah, ada masuk ya. Jadi kayaknya ada kesalahan format tadi ya. Jadi teman-teman, saya harusnya sih bisa udah terpanggil seperti ini. Cuman karena tadi di sini itu formatnya berbeda, makanya saya agak bingung tadi itu kenapa ya kok bisa berbeda gitu ya. Saya terusin dulu ya teman-teman ya. Ya, save dulu. Nah, jadi kita membuat seperti ini sudah clear ya. Nah, jadi di sini tinggal oke sudah sih selesai sih. Tinggal di sini berdasarkan atas ini dapat digunakan sama oke terus cukup terus kita masuk pada yang namanya tanda tangan jadi sesuaikan saja ya berapa tangan ya nama boleh ya. Oke, sekarang kita mau ini udah selesai sih ya. Ini udah selesai satu contoh surat ya. Jadi data-datanya udah langsung otomatis. Contoh, ini saya hapus. Oke. Jadi teman-teman udah ada formatnya ya. Di Excel sudah ada format. Cuman teman-teman mau ganti.
Misalnya saya mau ganti si Nanda deh, Nanda 1342 ya. Oke, 1432. Oh nggak bisa. Berapa tadi? Sorry, aduh. Berapa tadi ya? 1342. 1342. Nah, otomatis ada ya. Jadi teman-teman penting jadi dulu format S1. Oke, gini intinya adalah yang saya sampaikan hari ini itu jadi dulu formatnya satu. Oke, jadi formatnya bentuk formatnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal format ini bisa di copy kemana-mana ya, kemudian tinggal diganti-ganti datanya lebih mudah. Oke, sekarang saya mau cari ini deh, saya mau ngeprint surat keterangan pasien karena pasien ini mau pulang gitu ya. Oke, berapa nomor NRP-nya gitu ya. Oke, sebutin dong nomor NRP-nya, misalnya di 7893. Oke, 7893. Nah, langsung keluar hasilnya. Sebentar ya teman-teman, ambil charger dulu. Oke teman-teman. Nah jadi sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Mungkin ada yang mau bertanya untuk kita bahas lebih jauh lagi yang lainnya. Kira-kira udah paham belum sampai sini? Ini untuk pembuatan ini ada beberapa rumus yang saya praktekkan ya, jadi teman-teman nanti bisa praktekkan kembali. Ini ada recordingnya, nanti seperti biasa teman-teman bisa saya berikan linknya ya untuk bisa dipelajari lagi di rumah. Nah teman-teman, kalau untuk membuat seperti ini tentukan dulu format dari Excelnya ya, kemudian baru bisa di share itu ya. Nah seperti tadi, nah ini mau diganti-ganti pun bisa ya, 1342 tadi misalnya 1342. Kalau datanya banyak ya kan, ini kan masih sedikit nih data penduduknya. Kalau misalnya datanya banyak nih, daftar gaji lah, ada daftar apa, alamat dan lain sebagainya. Nah di sini tinggal bisa ditambahkan ya. Oke, kalau tidak ada bertanya kita akan coba next step ya, kita coba ke apa namanya, tahapan selanjutnya ya, tahapan selanjutnya. Cuman ini saya mau memberikan sedikit apa namanya, rumusan-rumusan Excel yang penting-penting saja. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya nanti agar lebih mudah ya. Dan juga beberapa shortcut yang bisa teman pelajari nanti bisa belajar otodidak juga ya di rumah untuk mempelajari shortcut agar lebih cepat menguasai Excel. Seperti tadi itu Ctrl C, Ctrl V ya kan. Mau bikin VLOOKUP seperti apa, kalau mau buat di sebuah datanya itu pakai apa ya, seperti itu ya. Oke, saya akan coba menunjukkan beberapa namanya rumusan-rumusan ya yang biasanya digunakan untuk ngetes orang bekerja sebagai administrasi gitu ya. Nah, yang biasanya menggunakan satu VLOOKUP itu gitu ya. Kemudian ada lagi rumusan-rumusan yang lainnya. Misalnya teman-teman di sini saya buka sheet baru aja deh. Di sini saya akan coba menunjukkan beberapa rumusan yang bisa dengan cepat dan mudah ya teman-teman dari. Oke, sebentar. Di sini saya coba buat dulu nomor. Kemudian gaji, rename. Nah,
boleh rename, boleh klik kanan baru rename atau boleh double klik langsung. Oke, kita langsung tulis gaji. Oke, sini gaji. Oke, kemudian di sini apa? Dan di sini gaji pokok deh. Sorry, ini harus dulu ya. Nah, di sini gaji pokok dengan terus kemudian ada ya bonus. Oke, lalu total. Ini saya mau menunjukkan beberapa rumus yang bisa dipakai atau digunakan pada data penggajian ya. Oke, penggajian nama, kemudian pekerjaan. Nah, kalau kayak gini satu-satu gini lama ya teman-teman ya, lama banget ya. Oke, ya kalau artinya mau menyesuaikan tabelnya lama banget ya. Seandainya ini banyak ke samping kanan kan, teman-teman bisa blok dulu semuanya. Sorry, ini ya blok semuanya. Lalu dilebarin dulu, lalu tinggal di double klik. Oke, langsung menyesuaikan dia. Oke, nah di sini tinggal kita sesuaikan aja namanya aja agak dilebarin ya. Oke, kita pasang nomor dulu 1, 2, dan ada 10 data ya, ada 10 data karyawan lah gitu. Oke, 10 data karyawan ini kita buat data tengah dulu ya, awalnya kita buat sejajar tengah-tengah biar lebih rapi. Oke, kemudian ini kita buat semuanya di tengah-tengah ya. Oke, udah saya perbesar dulu biar teman-teman bisa enak melihatnya ya. Oke, kemudian sorry. Ya, oke. Nah di sini nama siapa, nama pertama misalnya tadi deh, dari yang tadi kita tarik namanya ya. Kita tarik dulu namanya dengan cara VLOOKUP tadi ya. Ya, VLOOKUP tadi ya. Oke, saya coba ini aja langsung copy aja ya. Atau bolehlah saya ulangi sekaligus biar teman-teman lebih paham ya. Klik di sini, lalu arahkan ke sini, cari VLOOKUP, double klik ya, lalu klik di sini datanya data yang mana gitu ya. Ya misalnya teman-teman mau cari datanya, sorry harusnya sih sebelum ini ada NIK gitu ya, harusnya ada NIK, sehingga saya tambahin dulu NIK sampingnya NIK nih. Jadi seperti serial numbernya, serial number apa, primary key-nya gitu ya, jadi kata kuncinya. Nah di sini NIK nya atau buat itu bukan bonusnya, hapus aja deh, langsung pakai bonus. Nah NIK. Nah sekarang saya mau buat NIK-nya nanti misalnya ini VLOOKUP dulu deh ya, VLOOKUP set. Oke, double klik. Nah VLOOKUP ini arahkan kursor ke sini, NIK walaupun kosong nggak apa-apa ya. Lalu pindah sini dulu, tabel yang mana mau dicari ya datanya, tarik datanya, tadi data penduduk mana, oh samping.
kita tarik dulu ya. Oke, kita anggap ada berapa? Sorry. Ini biar lebih enak dia tariknya gini. Biar bisa enak ngeditnya ya, sorry. Jadi biar enak ngeditnya kita tarik seperti ini. Oke, kemudian kita bikin 9.000 seperti tadi, kemudian enter. Ya, lalu indeksnya saya mau pakai data yang mana? Tadi apa ya? Nama ya. Sorry, tadi apa nama ya? Sini. Ya, nama ya. Berarti kita masuk ke nama. Nama itu berapa? Sel berapa dia? 1, 2, 3. Ketiga ya. Oke, ketiga. Oke, 3. Sorry. Cukup tulis 3. Kemudian sini false. Bentar ya. Nah, sudah ya. Misalnya, oke, biar membuktikan ini bisa, kita coba salah satunya ya. C berapa tadi? C2 ya. C2 ya. Copy. Sorry. Pengajian. Master. Ini, mau bisa ya? Coba ya, saya coba pakai seperti itu. Sama sih, harusnya sama. C2 tadi ya. C2 tadi ya. Ini 3 benar, ini C2. Ulang. Jadi salah. Ini sorry kok ini sih. D berarti salah nih. Ini D 2. Ini 3 benar. Sorry salah. Kita ulang ya. Oke, kita coba sekali lagi. Nicknya, sorry. Ini ada PT kok ini ya. Ini sudah. Kita mau menampilkan nama ya. Nama. Aduh, balik, sorry, bentar. 1, 2, 3. 3. Oke, kemudian ini C2. C3. Coba C2 dan 2. Benar-benar ulang dulu ya. Ini kemudian ke sini look up. Oke. Kemudian ini ya, ini deh. 6.100. Ini 2, coba close. Sorry. Nah, baru benar. Oke, udah dapat ya. Nah, kemudian di sini ada pekerjaan gaji pokok transport. Ini saya kecilkan dulu sedikit ya. Nah, gaji pokok transport.
totalnya agak besar sedikit ya. Nah, oke. Ini saya copy, saya pindahkan ke sini dulu. Buat datanya dulu ya. Oke, pekerjaannya di sini guru PNS. Nah, ada yang baru join. Ini baru join. Atau polisi, oke, dosen, pegawai swasta, karyawan, oke deh, ya, ini pekerjaan. Terus gaji pokok, misalnya sini 5 juta, ya, dan di sini PNS gajinya 4.500.000, dan terus di sini polisi gajinya 3 juta. Dosen gajinya 1 juta aja lah, nggak besar gaji dosen, kecil. Hewan gajinya 8 juta. Nah, oke, tunjangannya guru tunjangannya cuma 750. Oke, PNS tunjangannya wah ini 2.800.000. Terus polisi tunjangannya 4 juta. Terus dosen tunjangannya 7 juta. Ini karyawan tunjangannya nggak ada, kan udah langsung kayak gitu ya. Transport, nah, guru dapat transport dalam 1 bulan itu cuma 150.000. Oke, bisa aja kan. PNS dapat transport nggak ada, udah langsung ikut. Terus kalau polisi dapat transport dapat 2.200.000. Dapat transport nggak? Dapat transport lah, misalnya 700. Oke, kemudian karyawan dapat transport, dapat juga, dapat 1.300.000. Oke, ada kan? Nah, kita mau masukkan, ini alamatnya mungkin Bogor, Budi Mara, mana lagi ya? Kareng, Sarbo, di mana ya? Saya cari alamat aja. Oke, simpan jangan lupa, teman. Nah, kemudian kita mau cari pekerjaannya. Ya udah, kita tinggal atur aja di sini ya. Pekerjaan itu berapa datanya? Ayo, ada yang bisa kasih tahu? Hitung ya. Berapa? Yang ke? Ke-9. 9. Ya, survei membuktikan ya. Survei membuktikan 9 tadi ya? Iya, Pak, ke-9. Pekerjaan 5 juta, benar ya? Coba cek. Tadi siapa? Atas nama siapa tadi ya? Andi ya, Andi. Andi pekerjaan 5 juta, benar nggak? Mana si Andi? Andi mana Andi? Andi, oke kita tandain dulu ya Andi ya. Nih Andi. Andi pekerjaannya 5 juta. Pekerjaannya bukan 5 juta, tapi guru. Oh, berarti ke-10 ya? 10, oke. Ya, ke-10. Ke-8, ke-8, Pak. 8 ya. Iya, ke-8. Oke. Kenapa ke-8? Saya pengen tanya, analisanya kenapa ke-8? Karena tadi kalau misal ke-9 digaji pokok. Nah, berarti kesalahannya kalau dia digaji pokok ke-9, di sini ke-8,
berarti hitungannya sama dari awal ya. Kalau di sini 9, di sini 8, berarti kita tunggu, kita runut ke belakang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulainya dari NIK, bukan NRP. Kenapa dari NIK? Karena kita dari sini, dari awal sudah menentukan NIK sebagai urutan pertama. Oke ya. Makanya tadi di sini itu sempat nggak masuk tadi kan. Nah, ternyata ada ini saya sudah coba lagi tadi, ternyata teman-teman sudah memperhatikan sejauh ini ya, bagus ya gitu. Berarti ini yang ke-8 ya, enter dulu. Sorry ini. Sekarang ke-8 ya. Nah, guru ya, benar ya. Oke, coba bisa kita geser ke samping ya. Oke. Bisa ya. Lanjut ya. Kita ini gaji pokok 5 juta, ini ke berapa? Ke 9 harusnya ya. Ini nggak bisa ditarik kan. Oke, gini. Ini Ctrl A, ini nggak bisa Ctrl A, harus copy. Enter, kita pindah ke sini, ini ke 9. Enter, ini ke 10. Dan ini ke 11. Buat formatnya satu aja, jadi nanti teman-teman bisa dengan mudah nanti ya. Wah, ini jauh sekali. Ini kita gimana caranya nih ya? Tuh kita kecilin dulu page layout aja deh nih. Oke, kita miringkan aja deh biar muat. Nah, udah. Oke, nah ini total. Guys, ini kita mau bikin total dengan cara apa? Nah, cara tadi di sini, lalu pilih sum ya untuk menjumlahkan. Dan dari sini sampai sini, oke, enter saja. Nah, totalnya segini. Oke. Nah, sekarang udah ketemu ya, udah dapat ya seperti ini ya. Sekarang saya mau bikin yang lainnya. Nah, jadi yang lainnya tinggal diterusin saja ya, yang lainnya tinggal diterusin. Jadi di sini dengan mudahnya kita bisa menghitung dengan cepat gitu ya. Nah, seandainya tunjangannya bulan ini nggak ada nih si Andi nih, hapus, atau uang transportnya nggak ada, 0. Udah otomatis dia langsung berjumlah segini. Gitu. Dengan mudahnya kita mau mengetahui totalnya segini gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Jadi ini harus sering-sering diuji ya, dites terus. Jadi kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi butuh analisa di sini karena Excel ini bukan sekedar untuk membuat sebuah tabel-tabel ya teman-teman ya. Jadi butuh analisa juga ketika kita mau mengolah sebuah data seperti itu. Saya minta mahasiswa prestasi. Kan minta saya atau mau nawarin ke saya? Iya, maksudnya saya minta datanya, Pak. Saya mau ngirimin ke. Bentar ya. Oh, ya nanti saya minta lagi ke saya kan lagi ngerekam. Iya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Dikit lagi mungkin ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Maaf, saya ingin bertanya. Dari itu untuk totalnya itu langsung ngejumlah sendiri Pak ya. Kalau misalkan transportnya ditambah itu totalnya bakal berubah. Bisa, ini misalnya kita tambah 99 ya. Biar agak berbeda ya. Tuh, nambah otomatis. Oh iya. Iya. Misalnya nambahnya di sini lagi ada kita ganti jadi ya udah jelas ya, nambah sendiri otomatis. Kalau 0 ini lah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau cuma data gini kan kita kan mungkin jangan dijumlah ya. Ini kan hanya data. Kita misalnya sebar kuesioner. Kita suruh orang responden untuk ngisi berapa gaji mereka, apa pekerjaan mereka. Kan nggak mungkin kita total ya di kuesioner seperti itu kan. Nah, jadi nanti penggajian ini kita tinggal untuk membuat summary-nya atau jumlahnya. Nah, tapi dengan mudah kita bisa buat untuk rumusan itu seperti ini. Nah,
Lihat ya. Sama dengan Nanti ada juga yang mau saya tanya sama kemudian buka kurung, tinggal di drag aja ya dari sini sampai sini, Iya, tinggal baru ditutup kurung ya. Oke, jadi jumlahnya sudah diketahui. Rumusnya gimana sih Pak nih? Sama dengan summary sum baru E2 itu tadi ini ya, E2 ini ya. Kalau kita arahkan ke sini tuh lebih mudah nih lihatnya. E2 nih dia. E2 posisi selnya ya maksud saya. Sini F2 dan sini G2. Maka dari E2 sampai G2. Titik 2 aja di sini. Kalau mau ditambah bikin tambah seperti ini Pak, rumusannya rumusan matematika SD bisa Pak. Bisa saja sih F2 gitu. Bisa saja seperti ini. Sama saja ya. Nah, cuman saya kasih tipsnya itu atau triknya itu lebih lengkap dan lebih mana yang lebih cepat. Nanti teman-teman silahkan kalau memang sudah terjun ke dunia pekerjaan, kan teman-teman tinggal pilih mau pakai yang mana gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya dalam hal ini. Nah, tunggu dulu, mana tahu ada yang mau bertanya lagi. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya? Oke, baik kalau begitu. Nah, sekarang seperti biasa ya di 4 minggu lalu kita sudah mempelajari Word. Kemudian ada penugasan. Kemudian di PowerPoint juga ada penugasan ya. Nah, sekarang di Excel tentunya juga ada penugasan untuk individunya. Tugasnya seperti apa, Pak? Ya, memanfaatkan atau menggunakan rumusan-rumusan seperti ini, tetapi kalian membuat sebuah video tutorialnya. Jadi gini teman-teman. Teman-teman misalnya mau mengangkat sebuah data penduduk, ya kan? Data penduduknya udah disiapin seperti ini. Terus teman-teman mau bikin surat. Nah, teman-teman praktekin. Tapi selama mempraktekkan ini, teman-teman merekam. Kalau bisa rekamannya itu dari awal sampai pembuatan ini tanpa jeda, mungkin dilihat dari sisi waktunya, jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu lama. Tergantung teman-teman sih, mau bikin surat doang ya udah berarti hanya ini dengan ini. Tadi kan saya mencontohkan membuat surat keterangan pasien, ya kan, dengan mengganti seperti ini. Misalnya saya ganti dengan nama si Elsa lah misalnya 4528. Oke. Tapi 4528. Oke, enter. Nah, sudah sampai sini sudah clear. Lalu tutup saja. Jadi kemudian kalau misalnya ada yang mau mengangkat tentang data penjualan boleh. Data penggajian juga boleh, tergantung teman-teman ya. Terserah teman-teman mau ngambil data apa boleh banget gitu ya. Mau data mahasiswa juga boleh sekali gitu ya. Nah, untuk membuat seperti ini. Nah, kalau teman-teman terpikir untuk membuat sebuah transkrip nilai dengan menggunakan Excel dengan data seperti ini, wah ini bagus gitu. Berarti teman-teman harus punya data daftar nilai, ya kan? Kemudian nanti bikinlah sini produknya transkrip nilai. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin kartu keluarga, ya kan? Nah, jadi di sini teman-teman sudah punya data penduduk dulu seperti itu. Nah, kemudian kalau mau bikin surat keterangan mahasiswa aktif gitu ya. Nah, dengan cara-cara seperti ini formatnya sudah ada seperti itu. Jadi teman-teman, saya berharap dari penjelasan ini sudah clear apa yang mau kalian rencanakan. Jadi tugasnya adalah di sini saya akan tulis di sini aja dulu ya. Jadi teman-teman bisa baca ya. Tugasnya nggak berat kok, cuma seperti biasa kita hanya buat video saja gitu ya. Videonya video edukasi tentunya ya. Di sini teman-teman di ini tugas keberapa ya gitu ya, banyak kali tugas soalnya. Nah, kita tugas keberapa nak? Ini saya minta tolong diingatkan ya. Kita tugas keberapa nih Aina? Tugas ketiga pas ingat saya. Kalau misalnya ini ada tugas baru, ini tugas ketiga apa keempat ya? Iya, kalau nggak salah keempat atau ketiga gitu Pak.
4 ya. 4. Oh, yang pertama itu generasi, yang kedua itu Word, yang ketiga itu PowerPoint. Sekarang keempat ya, benar ya berarti ya? Iya betul Pak. Ya, yang keempat ini kita tentang Excel. Oke, Excel ya. Microsoft Excel. Nah, saya berharap teman-teman di sini individu per individunya sudah menguasai Microsoft Office ya. Jadi ya di dalamnya ada Word, Excel, dan PowerPoint. 3 ini itu yang sangat-sangat diperlukan di dunia pekerjaan. Saya berharap teman-teman sudah punya soft skill di sini. Jadi tanpa teman-teman nggak terasa nanti kalau udah selesai dari mata kuliah ini, teman-teman sudah punya soft skill ini gitu ya, penunjang untuk di dunia pekerjaan. Gak usah dunia pekerjaan deh, misalnya teman-teman mau nyusun tugas akhir, skripsi, nah sudah ada modalnya ya. Oke, ini judul besarnya ya. Tugasnya adalah ya sebentar saya simpel saja, kita masih tetap membuat video. Nah, untuk kali ini membuat videonya bebas, menggunakan aplikasi apa saja ya, buat video tutorial. Jadi saya mau lihat kalian itu bisa menguasai nggak kalau misalnya diperhadapkan dengan Excel, ya kan, seperti ini, kalian rekam. Jadi otomatis kan kalian sudah butuh persiapan dong. Nah, artinya data-datanya sudah lengkap, kemudian mau buat apa gitu ya. Nah, buat video tutorial penggunaan Microsoft Excel. Nah, simpel ya. Nah, cuman kontennya kedua, teman-teman boleh pilih ya. Jadi saya nggak patokan gitu ya, mau menggunakan ini nggak usah. Jadi teman-teman bebas mau pilih konten apa gitu ya. Misalnya kontennya silahkan dipilih, misalnya terkait apa saja ya, kontennya bebas ya, free ya. Nah, tapi di sini harus datanya lengkap, data pendukung lah saya bilang, data pendukung. Nah, ada lalu ada Excel ya, Excel. Lalu juga yang kedua produk tutorialnya kita ada ya, ada pada Excel. Jadi gini teman-teman, jadi nanti ini kontennya ini satu file ya, merupakan satu file berformat Excel. Misalnya seperti ini, data pendukungnya ada, terus produknya adalah surat. Nah, ini satu file ini ada 2 sheet, minimal 2 sheet ya. Mau dibikin berapa sheet juga boleh ya, produknya bebas. Jadi ada satu file Excel ya, satu file Excel, kemudian di dalamnya ada 2 sheet. Di dalam sheet ini ada dua yang diminta, yaitu yang pertama sudah saya save dulu ya. Yang pertama adalah data pendukung dan juga produk tutorialnya. Oke, jadi ini konten terkait ini ya, konten yang di dalam ya. Nah, kemudian videonya dengan durasi minimal, nggak usah deh. Jadi terserah teman aja lah mau berapa besar durasinya ya. Jadi saya nggak patokin berapa minimalnya. Nanti kalau saya bilang minimalnya 10 menit kelamaan, 5 menit atau 3 menit kecepatan gitu ya. Jadi nggak usah lah, saya nggak ada batasan, tanpa batasan minimal, tanpa batasan durasi. Ya teman-teman ya. Clear ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Tuh, jelas yang saya sampaikan? Cukup jelas Pak. Oke, kira-kira nanti kalau ada yang bertanya, boleh nanti bertanya ke Rana dan Aina ya, atau boleh langsung kepada saya. Paling seperti itu sementara ini yang bisa saya informasikan. Yang pasti di tugas keempat ini kita buat video tutorial. Nah, di dalam video tutorial tersebut, jadi seperti ini nih, kalian seakan-akan menjadi seorang pengguna atau user ingin mengerjakan sebuah tadi sudah saya hapus ya. Nah ini,
Nah, nanti dikumpulkan tuh hanya ini ya teman-teman ya, yang dikumpulkan ini. Dikumpulkannya kemana? Nanti ke drive yang ada di, kalau nggak salah kemarin itu udah ada drive-nya belum ya kita untuk ngumpulin tugas ya? Belum ya? Masih mau dibikin ya? Rana dan Aina. Kenapa Pak? Kemarin siapa yang minta yang nyaranin ya? Rana kali ya? Apa si Aina ya? Lupa saya. Kalau kelas saya, dia masing-masing kelompoknya udah punya satu drive, Pak. Jadi semuanya dibikin satu portofolio di drive itu masing-masing, Pak. Nah, iya. Boleh seperti itu. Jadi linknya aja nanti dikirim ke saya gitu kan. Nanti saya download atau saya lihat gitu ya. Yaudah, berarti nanti tugasnya disimpan di drive masing-masing ya, di portofolio drive masing-masing kelompok, individu. Jadi ini kalau praktikum Excel ini harus individu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kenapa saya minta individu? Apa ya saya bilang ya? Lebih kepada ini, skillnya lebih kepada individu juga. Karena yang saya mau kejar itu skillnya untuk masing-masing mahasiswa gitu ya. Nah, kalau di sini ada 80 mahasiswa ya udah 80 berarti nanti hasilnya gitu ya, 80 video bentuknya. Nah, teman-teman silahkan buat, atau teman-teman mau berkelompok saja, saya kasih pilihan deh, individu atau kelompok. Tapi kalau kelompok teman-teman harus benar-benar jelas pembagian tugasnya gitu. Gimana nih? Kelompok aja lah ya. Kelompok aja, Pak. Oh ya udahlah kelompok aja lah. Biar teman-teman ini ya udah terbiasa dengan kelompok masing-masing. Oke, berarti ini sepertinya saya harus ganti jadi biar clear ya. Tugas kelompok. Oke, tugas 4 kelompok. Oke, Microsoft Excel udah ya. Terus ini saya kasih warna coklat deh, biar agak manis. Karena coklat kan manis. Oke, yang pertama buat video tutorial ya di kelompok masing-masing. Silahkan atur tugas masing-masing ya. Deadline minggu depan. Seperti biasa dikumpulkan terakhir hari Senin ya, atau sebelum kita kuliah. Oke, kemudian kontennya bebas. Kontennya bebas. Yang penting dalamnya, yang penting terdapat. Nah, titik 2, data pendukungnya ada pada Excel, kemudian produk tutorialnya ada pada Excel. Itu ya, oke. Ada yang mau bertanya terkait dengan instruksi tugas keempat? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Ini saya simpan dulu sebentar. Udah, Pak. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih, salam sehat, sampai ketemu minggu depan. Thank you. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you.